Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Hadirin Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini yang penuh dengan keberkahan, khatib ingin mengajak dari diri pribadi kami sendiri, khususnya para hadirin semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orientasi kehidupan yang tertanam di dalam diri kita dalam menjalankan peran-peran masing dalam kehidupan ini sentiasa hanya ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita menyaksikan melalui berbagai media bahwa hari terakhir Israel melakukan penyerangan bertubi-tubi kepada masyarakat Palestina, tindakan biadab dan tidak berkemanusiaan yang dilakukan oleh para penjajah Zionis Israel yang sangat menjijikkan terhadap Masjidil Aqsa dan kaum muslimin di sana. Masjid Al-Aqsa di antara 3 masjid suci di dunia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rahalu illa ila salasatin masajidil masjidil haram wa masjidil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ditekankan untuk bersafar kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Rasul, dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari 1118 dan Muslim 1397. Sungguh suatu kemuliaan jika mampu beribadah di masjid mulia ini. Namun saat ini keimanan dan kenyamanan di sana telah dirusak, diserang oleh para al-mahdub alaihim, yaitu orang-orang yang Allah murkai. Jemaah Jumat rahimakumullah, kaum muslimin di Palestina membutuhkan bantuan Kita tidak bisa melihat ke sana bersama-sama kecuali kita melawan para musuh-musuh Allah. Namun berarti kita hanya terdiam merenung. Kita memiliki alternatif lain yang bisa kita lakukan, di antara lain yaitu kita memboikot produk-produk daripada Israel. Kita meninggalkan tontonan-tontonan yang berada di sana. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sebagai
saudara seiman selalu mendoakan agar saudara-saudara kita di Palestina selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata seorang mukmin, bantuan terbesar dan termudah untuk kita lakukan. Jangan kikir mendoakan kemenangan bagi mereka. Selipkan doa-doa kita di setiap tempat dan waktu. Tempat dan waktu mustajab untuk mereka. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa para hambanya yang penuh dengan keikhlasan dan harap kepadanya. Kalau perlu diadakan kunut nazilah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal ya'minu bihi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka untuk memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-186. Kedua, bantuan menyebarkan berita dan kabar sesungguhnya yang terjadi di sana. Dengan demikian orang-orang akan tahu dan bisa memberikan bantuan juga kepada mereka. Namun tetap memperhatikan keaslian informasi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqu binabbi fatabayyanu an tusibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang membawa satu berita mereka, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, keserbahan yang akhirnya menyesali perbuatan itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-6. Yang ketiga, bantuan untuk mengajarkan pada anak keturunan kita, generasi muda kita, dan keluarga kita kecintaannya kepada Masjidil Aqsa, tanah suci ketiga, dan bumi Palestina. Ajarkan pada mereka bahwa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah akidah kaum muslimin. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah ibadah. Ajarkan pada mereka bahwa menjaga, melindungi Masjidil Aqsa adalah kewajiban, amanah dari Allah dan Rasulnya, adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat ke-1.
Jemaah Jumat rahimakumullah. Keempat, bantuan donasi harta yang kita miliki. Sisihkan sebagian harta dan infakkan apa yang bisa kita serahkan untuk mereka melalui lembaga-lembaga resmi yang bergerak di bidang khususnya penyaluran dana Palestina dan Masjidil Aqsa. Harta yang kita keluarkan untuk mereka adalah harta di jalan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan apa yang telah dibantukan kepada saudara-saudara kita dan masjid sucinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur razqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lahu wa ma anfaqtum man syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Saba ayat ke-39. Yang kelima adalah bantuan bersama melakukan gerakan dukungan dan pembelaan terhadap Masjidil Aqsa dan kaum muslimin. Kita menolak dan kita mengutuk kelakuan penjajah Zionis Israel, laknatullah alaihim. Semoga saja para pihak yang berkuasa atas memberikan hukuman sebesar-besarnya dan seberat-beratnya bagi penjajah Israel. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bantu saudara-saudara kita yang seiman agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita, karena terlalu lama saudara-saudara kita dijajah oleh kaum Yahudi, Nasrani, Majusi. Terutama mari kita jaga keutuhan di dalam negeri kita sendiri, khususnya Indonesia. Mari kita jaga persatuan serta kesatuan di antara kita sesama, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling mengkritik satu sama lain, karena sesungguhnya Islam itu adalah indah. Maka keindahan itu harus dijaga dengan mempererat tali silaturahim di antara kita semua. Saudara-saudaraku, mari kita doakan para pejuang yang membela keimanannya di sana, segera Allah berikan bantuan. Mohon maaf apabila di dalam khutbah yang saya sampaikan sedikit berputar-putar, karena saya juga baru belajar, dan mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada kewajiban kita untuk menyampaikan apa yang kita ketahui berdasarkan dengan real dan kenyataan yang ada. Mudah-mudahan sahabatku, kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya sempatkan ngopi dulu sebagai pelengkap konten kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa, salam hijama, sehat selalu, konsisten.